wabarakatuh. Di sini kelompok kami akan menjelaskan tentang komunikasi global menemukan pasar baru. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Rahmat Hidayat. Yang pertama adalah dimensi ekonomi globalisasi. Globalisasi merupakan sebuah fenomena yang multidimensi. Salah satunya adalah dimensi ekonomi. Globalisasi dalam dimensi ekonomi mengakibatkan adanya perubahan dalam struktur dan proses perekonomian dunia mengikuti kemajuan dalam bidang teknologi yang semakin cepat. Perkembangan globalisasi ekonomi telah memunculkan hubungan saling ketergantungan di satu sisi, tetapi di sisi lain juga menimbulkan peningkatan persaingan antar negara dalam konteks perdagangan dan investasi beserta kegiatan ekonomi lainnya. Globalisasi ekonomi bercirikan adanya penipisan dan hilangnya batas-batas kegiatan ekonomi antar negara maupun antar wilayah, sehingga kemudian kegiatan ekonomi menjadi sebuah proses yang menyatu dan di dalamnya melibatkan banyak negara. Salah satu contoh globalisasi ekonomi adalah Masyarakat Ekonomi ASEAN atau biasa disingkat MEA. Seperti yang saat ini baru saja bergulir, arus barang serta jasa dan faktor-faktor produksi lintas negara atau regional akan menjadi semakin mudah. Penjelasan selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Selanjutnya saya akan membahas mengenai konvergensi industri telekomunikasi. Globalisasi yang dihasilkan dari telekomunikasi telah merevolusi komunikasi internasional. Karena konvergensi industri telekomunikasi, komputer dan media telah memastikan bahwa lebih banyak informasi melewati dunia yang terhubung secara digital hari ini daripada sebelumnya dalam sejarah manusia. Dalam kajiannya, komunikasi internasional ini memfokuskan perhatiannya pada sebuah proses mengenai data maupun informasi yang melewati batas-batas negara. Sejarah komunikasi internasional ini muncul ketika era Perang Dingin yang dilakukan oleh negara Amerika dan Uni Soviet dalam sektor ekonomi politik. Nah, secara tidak langsung, atas Perang Dingin ini berbagai negara-negara ikut terlibat di dalamnya. Nah, komunikasi internasional berkembang pada saat munculnya ekspansi medium baru yaitu radio. Nah, di sini adanya teori propaganda ketika komunikasi internasional ini dilakukan dalam penyiaran radio. Nah, setelah itu komunikasi internasional ini berkembang pesat. Ketika di era Perang Dunia Kedua munculnya televisi. Nah, di sini berkembangnya ilmu komunikasi mengenai media dan broadcasting. Nah, seiring perkembangannya zaman, komunikasi mengalami perubahan dan perkembangan khususnya dalam perkembangan teknologi. Karena di sini komunikasi internasional ini muncul diakibatkan adanya pengaruh dari teknologi seluler, internet dan juga satelit. Nah, sehingga apa yang kita lakukan sekarang pada saat ini banyak terlibat dalam komunikasi internasional tanpa ada halangan apapun karena ada teknologi dari teknologi industri telekomunikasi ini. Lalu analisis komunikasi internasional secara tradisional terbatas pada kegiatan pemerintah ke pemerintah di mana berbagai negara yang kuat mendikte agenda komunikasi. Tetapi dengan semakin tersedianya jaringan satelit regional dan global, sistem komunikasi telah menjadi jauh lebih luas untuk telekomunikasi, penyiaran dan semakin dalam perdagangan elektronik. Ya, seperti yang saya jelaskan sebelumnya bahwa dalam sejarahnya komunikasi internasional berkembang dari radio, televisi dan juga pada saat ini munculnya teknologi di mana mengenai teknologi digital atas perkembangan dari industri telekomunikasi ini. Maka dari munculnya teknologi ini kita sekarang secara tidak langsung telah melibatkan diri dalam pengaruh globalisasi seperti dalam sektor ekonomi, sektor politik, pendidikan dan apapun. Dalam sini pun ilmu komunikasi mengalami perubahan, tetapi karena ilmu komunikasi yang pada saat ini telah begitu lama dan telah mengalami sejarah yang sangat panjang, bidang kajian komunikasi pada saat ini mengalami kevakuman. Selanjutnya, ikhtiar industri satelit dunia dan dampaknya terhadap komunikasi global diberikan untuk menyediakan kerangka kerja dan memahami perangkat keras komunikasi internasional.
Selanjutnya kita akan bahas komunikasi internasional dalam bidang globalisasi ekonomi. Globalisasi ekonomi atau economic globalization mengacu pada intensifikasi dan perdagangan keterkaitan ekonomi di dunia. Arus modal dan teknologi yang sangat besar telah mendorong meningkatkannya perdagangan barang maupun jasa. Propaganda dan diplomasi di dalam komunikasi internasional itu dilakukan pada saat ini untuk meningkatkan persaingan ekonomi dalam sektor ekonomi. Tidak hanya sekedar untuk meningkatkan sektor militer, tetapi pada saat ini diplomasi dan propaganda adalah hal penting untuk meningkatkan perkembangan ekonomi di sebuah negara. Nah, salah satu contoh komunikasi yang internasional dalam sektor ekonomi yang dilakukan negara adalah kerjasama antara Amerika dan juga negara-negara ASEAN dalam kerjasama perdagangan internasional ini diwakilkan melalui perdagangan Amerika Serikat yang dinamakan sebagai USTR atau United States Trade Representative. Nah, di sini komunikasi internasional sangat penting, yaitu untuk menjaga mitra atau kerjasama baik dalam situasi apapun. Komunikasi internasional dalam sektor ekonomi pada saat ini dalam perkembangannya memang sangat pesat. Contohnya adalah e-commerce. Nah, dengan e-commerce ini sebuah negara dapat meningkatkan keuntungan yang sangat besar, meningkatkan keuntungan yang sebesar-besarnya. Tetapi di sisi lain, perkembangan dari globalisasi ekonomi ini bisa juga merugikan sebuah negara. Saya akan meneruskan pembahasan mengenai globalisasi ekonomi. Pasar telah menambah jangkauan mereka di seluruh dunia dalam proses menciptakan hubungan baru antara ekonomi nasional. Perusahaan transnasional yang besar, lembaga ekonomi internasional yang kuat, dan sistem perdagangan interregional yang besar telah muncul sebagai pilar tatanan ekonomi global. Selanjutnya ada dampak globalisasi ekonomi. Dampak positif yang ada dari globalisasi dan perdagangan bebas ialah dapat mendorong para pengusaha untuk lebih maju karena dapat bersaing di tingkat internasional dan dapat memperluas kesempatan kerja dan kesejahteraan masyarakat dan dapat meningkatkan devisa negara. Karena dengan globalisasi ekonomi yang semakin meningkat, para pedagang bisa bersaing secara internasional dengan perusahaan yang berada di negara lain. Hal itu meningkatkan profit perusahaan tersebut dan meningkatkan pendapatan para pekerja mereka sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Di sisi lain ada dampak negatif dari globalisasi ekonomi tersebut. Dampak negatifnya adalah persaingan yang tidak seimbang antara negara maju dan negara berkembang, sehingga akibatnya adalah negara berkembang semakin ketinggalan atau tidak dapat mengikuti perkembangan negara maju dan semakin bergantung dengan negara maju, sehingga negara maju semakin maju dan negara berkembang semakin ketinggalan. Dan terakhir, saya akan membahas mengenai perdagangan bebas. Perdagangan bebas dimaknakan sebagai perdagangan barang dan jasa antar negara tanpa adanya intervensi pemerintah. Kemajuan teknologi dan komunikasi mengakibatkan aktivitas ekonomi tidak lagi dibatasi oleh batas-batas negara. Fenomena regionalisme terjadi pada berbagai belahan dunia dewasa ini, yang nyata-nyata semakin mengurangi batas-batas negara. Hal ini sebagai fenomena baru, yaitu regionalisme ekonomi, melalui pembentukan pasar tunggal. Sekian materi yang bisa kami sampaikan. Apabila teman-teman memiliki pertanyaan, bisa dicantumkan di kolom komentar. Sekian presentasi dari kami. Kurang dan salahnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.